Ya, saudara, hari ini topiknya adalah siapakah yang membunuh Yesus Kristus. Saya ambil dengan historical konteks, jadi saya akan banyak melihat dari Injil ya. Mulai dulu. To the point aja saudara, siapakah yang bertanggung jawab? Orang Yahudi atau orang Romawi? Oke. Secara historis, tanggung jawab utama ditempatkan pada kepemimpinan Yahudi dan orang-orang Yahudi di Yerusalem. Ya, mereka berteriak, salibkan dia adalah orang Yahudi yang teriak. Selama berabad-abad, hal ini terkadang memiliki konsekuensi yang tragis yang mengakibatkan anti-Yahudi dan kekerasan terhadap orang Yahudi, ya, yang dinamakan antisemitisme. Jadi kecenderungan untuk menyalahkan orang Yahudi dikatakan muncul dalam beberapa dekade setelah penyaliban dengan konflik gereja yang berkembang, dengan sinagoga dan keinginannya untuk meyakinkan Roma bahwa agama Kristen bukanlah ancaman bagi kekaisaran. Jadi yang disalahkan Yahudi, karena mereka yang bilang bahwa orang Kristen itu adalah ancaman untuk Roma. Ya, nanti kita lihat. Jadi kebanyakan cendekiawan atau ahli-ahli sejarah Alkitab kontemporer mengakui bahwa tidak ada solusi untuk pertanyaan ini. Tetapi yang pasti saudara, ini yang saya merah-merah itu penting, otoritas Yahudi dan Romawi kedua-duanya pasti telah memainkan peran tertentu dalam kematian Yesus. Dan ini yang kita pelajari hari ini, dan saya akan presentasikan bukti-bukti sebagai berikut. Mengapa? Kita lihat fakta-fakta berikut. Oke? Fakta pertama, cara Yesus disalibkan adalah cara eksekusi Romawi dan bukan Yahudi. Rajam adalah metode Yahudi yang lebih umum. Jadi ada bukti kuat bahwa saat ini Sanhedrin Yahudi tidak memiliki otoritas untuk melaksanakan hukuman mati. Yohanes 18:31. Jadi Yahudi ini tidak mempunyai otoritas untuk melakukan hukuman mati ya. Jadi mau nggak mau mereka serahkan kepada Romawi. Gubernur Romawi Pontius Pilatus pasti memberikan perintah untuk penyaliban Yesus. Kalau enggak, tidak akan disalib Yesus. Dan tentara Romawi melaksanakannya. Oke. Fakta kedua adalah saat yang sama, semua yang kita ketahui tentang ajaran dan tindakan Yesus menunjukkan bahwa dia lebih cenderung menyinggung dan memprovokasi para pemimpin agama Yahudi daripada otoritas Romawi. Jadi tidak mungkin orang Romawi akan memulai tindakan terhadapnya tanpa desakan dari otoritas Yahudi, saudara. Ya, karena Yesus nggak provokasi orang Romawi. Walaupun Yesus disalibkan dengan cara eksekusi Romawi, tapi sebenarnya otoritas Romawi itu tidak disinggung oleh Yesus. Yang disinggung oleh Yesus adalah otoritas Yahudi. Ya, jadi apakah Yesus disalibkan karena alasan politik dan agama? Jadi mengajukan pertanyaan dengan cara ini sebenarnya salah mengartikan Yudaisme pada abad pertama, di mana agama dan politik tidak dapat dipisahkan. Jadi fundamentalis ya saudara, agama adalah politik, politik adalah agama. Jadi kematian Yesus tidak diragukan lagi, dimotivasi oleh ancaman yang dirasakan oleh kekuatan politik dan agama pada zamannya. Oke, kita belajar dari Pilatus dan Romawi ya. Motivasi Pilatus dan Romawi. Mari kita lihat motivasi, kecenderungan, dan tindakan dari otoritas ini. Ya, bukti menunjukkan kesimpulan bahwa Yesus dieksekusi oleh orang Romawi karena hasutan pemberontakan melawan pemerintah. Ya, jadi dianggap pemberontakan melawan pemerintah. Pertama, Yesus disalibkan sebagai raja orang Yahudi. Berarti dia pengen jadi kepala. Jadi dianggap pemberontakan, saudara ya. Seperti dicatat pada unit terakhir, Titulus pada salib yang mengumumkan hal ini hampir pasti bersifat historis. Kedua, Yesus disalibkan di antara dua penjahat. Nah, sebutan Romawi yang digunakan untuk para pemberontak ya. Kita bisa lihat di keempat Injil, Markus 15 ayat 27, Matius 27 ayat 38, Lukas 23 ayat 33 dan Yohanes 19 ayat 18. Nah ya, pemberontak itu biasa disalib. Ya, berarti saat Yesus disalibkan dengan dua pemberontak, Yesus dianggap adalah pemberontak melawan pemerintah. Jadi pemberontak lainnya, Barabas dibebaskan menggantikannya. Oke. Akhirnya laporan tuduhan yang dibawa ke Pilatus oleh Sanhedrin, jadi Lukas 23 ayat 2-5, di situ dia mulai menuduh dia katanya, telah kedapatan oleh kami
Sanderin yang ngomong bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada kaisar, dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Tetapi mereka makin kuat mendesak, katanya, ia menghasut rakyat dengan ajarannya di Yudea, ia mulai di Galilea dan sudah sampai di sini. Jadi Sanderin menghasut orang Romawi bahwa Yesus adalah pemberontak melawan pemerintah. Oke, dengan begitu Pilatus menyalibkan Yesus dengan cara Romawi. Tapi apakah Pilatus dengan cara orang Sanderin itu menghasut dengan demikian percaya saja? Tidak, Pilatus tidak percaya saja. Pilatus itu orang pintar. Tetapi dengan demikian kenapa Pilatus tetap mengeksekusi Yesus? Oke? Nah, bukti penuduhannya itu tidak realistis ya. Meskipun bukti ini menegaskan tuduhan terhadap Yesus, hal itu menimbulkan pertanyaan yang membingungkan tentang mengapa Yesus disalibkan, karena ia hampir tidak memiliki kesamaan dengan pemberontak lain pada zamannya. Pilatus tahu itu, ya. Karena kalau ada sedikit aja pemberontak, Pilatus sudah bergerak, ya. Kenapa? Pertama, Yesus menganjurkan kasih bagi musuh dan memerintahkan para pengikutnya untuk menanggapi penganiayaan dengan tindakan kebaikan. Oke, khotbah di bukit, ya. Dia menegaskan keabsahan membayar pajak kepada kaisar. Yesus berkata, bayarlah pajak kepada kaisar, sampai Yesus sendiri juga bayar pajak kepada kaisar, ya. Ketiga, pada penangkapannya dia memerintahkan murid-muridnya untuk tidak berperang, tidak membalas, tetapi untuk menyingkirkan pedang mereka. Ya kan? Dan beberapa perkataan yang membingungkan tentang mengangkat pedang mungkin membawa makna spiritual dari militer. Jadi apa yang Yesus ajarkan itu sama sekali beda sekali dengan pemberontak. Tetapi Sanderin menuduh Yesus adalah pemberontak. Oke? Nah, respon dari Pilatus akan penuduhan itu. Jadi khotbah kerajaan Yesus hampir tidak akan dipandang oleh Pilatus sebagai pemberontakan, sebagai penghasut kudeta militer, ya. Selain itu, fakta bahwa pengikut Yesus akhirnya tidak ditangkap dan dieksekusi setelah kematiannya dan bahkan diizinkan untuk membentuk komunitas iman di Yerusalem menegaskan bahwa Yesus tidak dipandang sebagai penghasut pemberontakan yang kejam. Gereja mula-mula pasti mengikuti ajaran tuannya ketika menganjurkan kehidupan kasih, persatuan, dan pengorbanan diri. Kita lihat di Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47 dan Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 35. Jadi bukti bahwa murid-murid Yesus ditangkap itu berarti Pilatus tidak menganggap mereka sebagai pemberontak. Kalau begitu, mengapa Pilatus menyalibkan Yesus? Nah, ya. Meskipun kecil kemungkinannya Pilatus memandang Yesus sebagai ancaman yang signifikan, ia juga kurang berminat pada keadilan dan belas kasihan. Dia lihatnya dari untung rugi. Nah, perhatikan ya hal yang halaman ini ya. Kita bisa belajar dari sumber lain bahwa pemerintahan Pilatus ditandai dengan penghinaan umum terhadap rakyat Yahudi dan penindasan brutal terhadap oposisi. Pada saat yang sama, dukungannya dari Roma goyah, ya. Dan dia takut menentang kepemimpinan Yahudi agar mereka tidak mengeluh pada kaisar. Jadi demi jabatan Pilatus sendiri, ya. Karena pemerintahan Pilatus itu ditandai dengan penghinaan umum terhadap rakyat Yahudi dan penindasan. Oke. Nah, Pilatus awalnya ditunjuk sebagai gubernur Yudea pada tahun 26 Masehi oleh Sejanus, penasihat Kaisar Tiberius. Tetapi ketika Sejanus tertangkap sedang berkonspirasi melawan Tiberias, ya. Jadi ketika Sejanus tertangkap sedang berkonspirasi melawan Tiberius dan dieksekusi pada 31 Masehi, Pilatus juga dicurigai oleh kekaisaran Roma. Nah, posisi Pilatus itu lemah. Posisi lemah Pilatus diilustrasikan dengan baik oleh filsuf Yahudi Philo yang menulis tentang sebuah insiden ketika orang-orang Yahudi memprotes tindakan Pilatus dalam menempatkan perisai emas di istana Herodes di Yerusalem. Ya, Pilatus takut jika mereka benar-benar mengirim kedutaan ke Roma, mereka juga akan mengekspos sisa perilaku Pilatus sebagai gubernur dengan menyatakan hal-hal berikut, yaitu penuh suap, penghinaan terhadap rakyat Yahudi, perampokan,
ya, penghinaan secara umum dan ketidakadilan yang sewenang-wenang. Eksekusi tanpa pengadilan terus-menerus diulang, kekejaman yang tak henti-hentinya dan sangat menjadikan. Jadi Pilatus ada politiknya, dia tidak mau orang-orang Yahudi mengirimkan kedutaan ke Kaisaran. Saat itu dia lemah, saat itu juga dia akan jadi masalah, ya. Jadi dengan semua dendam dan amarahnya, Pilatus berada dalam posisi sulit. Meskipun Philo mungkin membesarkan kesalahan Pilatus, gambaran di sini sangat mirip dengan Injil. Seorang pemimpin yang tidak bermoral dan egois yang membenci kepemimpinan Yahudi, tetapi takut memusuhi mereka. Akhirnya munafik. Jadi Pilatus itu sebenarnya tidak berniat untuk menyalibkan Yesus, tapi dia takut oleh manusia. Seperti sekarang, kalau kita takut dengan manusia, kita akan menjadi seperti Pilatus. Oke? Jadi ketika para pemimpin Yahudi memperingatkan Pilatus, ya, Yohanes 19 ayat 12, ya. Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan Yesus, tetapi orang-orang Yahudi berteriak. Nah, dengarkan saudara, jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar. Saudaraku, saat Pilatus mendengarkan ini, dia pasti akan merasakan kemarahan, intimidasi, dan ketakutan dari orang-orang Yahudi. Itu sebabnya Pilatus menyalibkan Yesus. Bukan atas dasar motivasi dirinya yang dendam terhadap Yesus, tetapi karena dia takut kepada orang lain. Dia takut kepada manusia. Walaupun secara moral dia tidak bisa melihat ajaran-ajaran Yesus adalah ajaran-ajaran yang memberontak. Oke. Jadi mengapa Pilatus menyalibkan Yesus? Kemungkinan besar Pilatus memberikan eksekusi Yesus karena 3 alasan. 1, itu menenangkan para pemimpin Yahudi dan dengan demikian memicu ancaman tuduhan terhadapnya. Di Roma itu dihilangkan. Ya, saya lupa tulis dihilangkan ya. 2, tindakan itu terlebih dahulu menghilangkan ancaman apapun yang mungkin ditimbulkan Yesus jika orang-orang benar-benar berusaha menjadikannya raja. Ya. Itu dengan kejam memperingatkan calon nabi atau Mesias atau Kristus lainnya bahwa Roma tidak akan mendukung perbedaan pendapat. Itu adalah kenapa Pilatus menyalibkan Yesus. Oke? Kita udah lihat dari segi Pilatus, sekarang kita lihat dari segi orang Yahudi. Ada 2 di sini, adalah Farisi dan Saduki, ya. Selama pelayanan Yesus di Galilea, ia menghadapi tentangan terutama dari orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Dalam minggu terakhirnya di Yerusalem, tentangan datang terutama dari kepemimpinan imam di bawah otoritas imam besar dan Sanhedrin yang didominasi oleh orang Saduki. Jadi dua imam kepimpinan otoritas agama yang menentang dia adalah Farisi dan Saduki. Jadi Taurat atau hukum dan bait suci adalah 2 institusi besar Yudaisme. Yesus rupanya menantang otoritas dan keberlangsungan validitas keduanya, ya kan? Yang merupakan ancaman signifikan bagi kepemimpinan Israel. Ya. Mengapa orang Farisi menentang Yesus? Pertentangan yang Yesus hadapi dari orang Farisi dan ahli Taurat berpusat terutama pada pengajaran dan tindakannya yang berkaitan dengan hukum dan hari Sabat. Dia mengklaim otoritas atas hukum, memperlakukan perintah Sabat sebagai hal sekunder dari kebutuhan manusia, dan menuduh orang Farisi meninggikan hukum lisan mereka hanya tradisi manusia di atas perintah Tuhan. Ya, dia juga menuduh mereka kesombongan, munafik, keserakaan, dan memperingatkan orang-orang untuk melakukan apa yang mereka katakan, tetapi tidak seperti yang mereka lakukan. Ya, Matius 23, kecaman Yesus terhadap orang Farisi. Tindakan ini tentu saja tidak membuatnya mendapat teman di antara para pemuka agama. Proklamasi Yesus tentang kerajaan Allah dan pemanggilan ke-12 muridnya juga akan memicu kemarahan di antara orang-orang Farisi yang menganggap diri mereka sebagai penjaga sah tradisi Israel. Seruan Yesus bagi mereka untuk bertobat, peringatannya akan penghakiman yang akan datang, dan tindakannya dalam menciptakan komunitas iman yang baru, semuanya mengirimkan pesan bahwa Israel membutuhkan pemulihan dan bahwa para pemimpinnya tidak sah dan korup. Dan kuali agama dan politik yang menindih di Palestina pada abad pertama, kata-kata Yesus memicu oposisi
terutama terhadap orang-orang agamawi yang kuat. Ya. Nah, sekarang mengapa orang Saduki menentang Yesus? Ya kan? Meskipun Yesus memang membuat musuh sebelum perjalanan terakhirnya ke Yerusalem, peristiwa-peristiwa di minggu terakhir itulah yang mengakibatkan penyalipannya. Faktanya, pembersihan bait suci oleh Yesus secara luas diakui sebagai episode kunci yang memprovokasi otoritas Yahudi untuk bertindak melawan dia. Serangannya ditujukan kepada orang Saduki yang mewakili pemimpin agama di bait suci. Inilah yang terjadi dalam catatan Markus tentang pengadilan Yahudi Yesus. Kita lihat ya, Markus 14 ayat 58, orang Saduki ya. Kami sudah mendengar dari orang ini berkata, aku akan merubuhkan bait suci buatan tangan manusia ini, dan 3 hari akan kudirikan yang lain yang bukan buatan tangan manusia. Oke, Markus 14 ayat 61, imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Jawab Yesus, akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, untuk apa kita perlu saksi lagi? Nah, saya jelasin apa artinya yang nomor 63. Itu terkait dengan jawaban yang bait suci dan yang ayat 62. Jadi seluruh pertemuan menyuruhkan kematiannya. Kita lihat seluruh Injil. Nah, oke, mengapa mempertanyakan? Jadi, ya. Beberapa mempertanyakan kesejarahan adegan ini, mengklaim itu melanggar prosedur pengadilan Yahudi. Pertama, saudara, Misna menyatakan bahwa ilegal bagi Sanhedrin untuk bertemu pada malam hari, pada malam Paskah atau di rumah imam besar. Kedua, sidang kedua diperlukan untuk hukuman mati. Yesus satu sidang aja, saudara. Dan tuduhan penistaan dapat dipertahankan hanya jika Yesus telah mengucapkan nama ilahi Allah. Yesus tidak mengucapkan nama ilahi Allah, ya kan? Oke. Nah, argumen ini tidak menentukan karena 4 alasan. Pertama, prosedur yang ditetapkan dalam Misna itu dikodifikasikan pada tahun 200 Masehi dan mungkin semuanya tidak ada pada zaman Yesus. Kedua, bahkan jika mereka benar-benar kembali ke abad pertama, mereka mewakili situasi ideal yang mungkin diikuti dan tidak di dalam kasus Yesus. Misna mewakili tradisi yang dinominasi oleh orang Farisi, tetapi orang Saduki yang dominan di Sanhedrin pada zaman Yesus. Jadi akhirnya ada bukti penistaan kadang-kadang digunakan dalam Yudaisme dalam arti termasuk tindakan seperti penyembahan berhala, sikap yang tidak hormat dan sombong kepada Tuhan, atau menghina pemimpin yang dipilihnya. Jadi mereka membuat legal walaupun Yesus tidak mengucapkan nama ilahi Allah. Ya. Nah, otoritas Yahudi berkumpul di sekelilingnya dan berkata, Yohanes 10 ayat 24 sampai 26, maka orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Ya, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, penderita kusta disembuhkan, orang tuli mendengar, orang mati hidup kembali. Ini saja identitas Yesus sebagai Mesias terbukti dengan sendirinya. Yesus adalah satu-satunya yang telah dipercayakan otoritas oleh Allah Israel. Ya. Nah, oke. Sebentar, saya lupa. Ya, jadi dengan menggabungkan ayat-ayat ini, Yesus menegaskan bahwa Sanhedrin bertindak melawan yang diurupai Tuhan, bahwa mereka akan menghadapi penghakiman untuk ini, dan bahwa Yesus sendirilah yang menjadi hakim mereka. Jadi ada konsekuensi politik dan sosial yang perlu dipertimbangkan. Tindakan Yesus di bait suci mungkin dipandang oleh Sanhedrin sebagai tindakan penistaan. Bersama dengan popularitasnya di antara orang-orang, membuatnya penting untuk bertindak melawan dia dengan cepat dan tegas. Ya, gangguan perdamaian, mereka takut kalau mereka Yesus benar-benar diangkat sebagai raja, maka mereka tidak dapat perlindungan lagi dari Romawi karena mereka hidup enak, ya.
Gangguan perdamaian dapat membawa pembalasan Romawi terhadap mereka dan bencana bagi bangsa dan para pemimpinnya. Kata-kata awal dari orang Farisi dan imam kepala dalam Yohanes masuk akal dalam skenario ini. Yohanes 11 ayat 48, apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Oleh karena itu, Sanhedrin menyerahkan Yesus kepada Pilatus, mengubah tuduhan agama mereka menjadi politik, ya, hasutan dan mengklaim sebagai raja yang menentang kaisar dan mendapatkan hukuman mati dari Pilatus. Jadi, saudara, siapakah yang membunuh Yesus? Ya, Farisi, Saduki, karena alasan agama yang diubah menjadi politik, dan Pilatus yang takut akan orang-orang ini karena kelemahannya, karena takut akan manusia, akhirnya ia menyalibkan Yesus. Jadi siapa yang membunuh Yesus? Yaitu Saduki, Farisi, dan Pilatus. Ya, jadi kita bisa belajar sini motivasi dari masing-masing agamawi, ya. Kita tahu bagaimana kalau kita takut akan manusia seperti Pilatus, maka kita akan menyalibkan Yesus. Kita takut akan manusia, ya. Kita tahu yang benar, tapi kita tidak berani. Kita akan menjadi Pilatus. Kalau kita iri kepada orang lain, kita iri kepada orang yang benar-benar diurapi Tuhan, kita akan menjadi orang Farisi. Ya, oh, dia yang masih hukum. Dia akan menyalibkan Yesus. Dan kita akan menjadi orang Saduki. Kalau misalnya kita akan menjadi orang-orang Saduki kalau kita orang merasakan pentingnya bait suci kita, ya, pentingnya kita orang dipuji gitu, dan pentingnya kita menjaga kita punya gereja secara keseluruhan. Nah, itu hal-hal yang menyalibkan Yesus, ya. Jadi kita harus berani. Kita harus berani untuk menentang hal-hal demikian. Kita tidak boleh takut kepada manusia, tetapi kita takut kepada Tuhan. Karena Injil adalah kekuatan Tuhan yang menyelamatkan pertama-tama orang Yahudi, kedua orang-orang Yunani, agar orang yang beriman kepada Kristus mendapatkan kehidupan kekal. Ya, hari ini singkat saja kita mengingat kematian Yesus untuk kita. Demikian sharing saya. Tuhan Yesus memberkati.